Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sampai sejauh ini, Perang Dunia Ketiga adalah sebuah perang hipotetis. Maksudnya, dia tidak benar-benar terjadi atau dia terjadi tetapi tidak disepakati bagaimana bentuk keterjadiannya sehingga dia layak disebut sebagai Perang Dunia Ketiga. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga itu akan terjadi kelak nanti. Tetapi ada juga sekelompok ilmuwan yang menyatakan bahwa Perang Dunia Ketiga itu sudah terlewati, sudah terjadi, yaitu di era Perang Dingin. Jadi Perang Dingin itu karena dia adalah final battle antara dua kekuatan besar yang tersisa dari Perang Dunia Kedua, maka dia disebut sebagai Perang Dunia Ketiga. Kenapa pula dia tidak menghasilkan kerusakan yang sangat mencolok seperti halnya terjadi pada Perang Dunia Kedua? Ya, karena Perang Dunia Ketiga itu adalah Perang Dunia modern. Artinya bukan hanya terkait dengan senjata, tetapi juga terkait dengan perang proksi, perang pengaruh, perang ideologi, perang ekonomi, dan sebagainya. Karena perang modern tentu saja tidak hanya melulu terkait dengan militer, maka Perang Dingin itu disebut sebagai Perang Dunia Ketiga. Tetapi mari kita tingkatkan ketegangannya. Bagaimana kalau ceritanya kita ambil skenario yang lain bahwa Perang Dunia Ketiga itu belum terjadi dan akan terjadi. Kalau seandainya Perang Dunia Ketiga itu terjadi, di mana lokasinya? Bagaimana dampak kerusakannya? Setelah Perang Dunia Ketiga itu terjadi, bagaimana alur cerita dunia? Apakah tetap biasa-biasa saja atau hancur? Mengingat salah satu skenario terburuk dari Perang Dunia Ketiga itu adalah perang nuklir. Kita akan bahas di episode ini. Jadi ayo kita mulai. Sempat media-media di Indonesia melaporkan bahwa seandainya Perang Dunia Ketiga itu terjadi dalam waktu dekat, maka negara-negara yang terlibat itu secara intensif itu akan ada 14 negara. Yang hancur, yang mungkin saja hilang, itu ada 14 negara. Tulis di kolom komentar kalau Balaya termasuk satu di antara 14 negara yang dimaksud, yaitu India, Mesir, Perancis, Korea Selatan, Iran, Inggris, Israel, Pakistan, Afghanistan, Cina, Rusia, Suriah, Korea Utara, dan Amerika Serikat. Sumber berita ini sebenarnya adalah sumber yang tidak terlalu akurat, dalam artian dia hanya melihat kondisi hari ini, kemudian mencoba untuk mengukur negara-negara mana sajakah yang ada dalam konflik, kemudian negara-negara itu koneksinya dengan negara apa, kemudian dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam menciptakan kerusakan besar dalam skala yang sangat luar biasa yang memicu terjadinya perang yang lebih besar lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Dan dalam hal ini tentu saja kita harus melibatkan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mungkin gak terlibat karena setelah Perang Dunia Kedua dia menyatakan diri sebagai polisi dunia, dan karena itu segala konflik yang terjadi di dunia sejak Perang Dunia Kedua tidak mungkin lepas dari tanggung jawab Amerika Serikat. Begitu. Nah, apa yang menyebabkan Perang Dunia Ketiga terjadi juga itu pasti dikaitkan dengan Amerika Serikat. Misalkan bahwa Amerika Serikat sekarang sudah menjadi sebuah negara yang sangat besar dan tidak mau ada negara lain yang berusaha untuk menyainginya. Dan Amerika Serikat sekarang memiliki pesaing yang namanya Cina. Walaupun Cina sekarang kekuatan militernya masih di bawah Amerika Serikat, tetapi tentu saja para analis sepakat bahwa itu hanya urusan waktu. Dalam waktu dekat, Cina bisa mengimbangi kekuatan Amerika Serikat. Dan kalau sudah benar-benar berimbang, dunia akan ada di dalam ancaman peperangan yang sangat besar. Kenapa seperti itu? Karena begini Baraya, dunia ini sampai sejauh ini adalah dunia maskulin, dunia para pria. Dunia para maskulin itu adalah dunia di mana dua kekuatan dominan tidak mungkin ditolerir ada dalam satu lingkungan yang sama. Begitu. Jadi selalu harus ada orang yang menang, selalu ada pihak yang berkuasa, selalu ada pihak yang ada di atas, dan itu tidak boleh dua. Itu harus ada satu. Dunia maskulin itu seperti itu. Nah, ketika nanti si Cina itu memiliki kekuatan yang setidaknya seimbang dengan Amerika Serikat, maka ini akan menjadi sebuah ancaman yang sangat besar bagi dunia. Skenarionya seperti itu. Dan skenario pelecut Perang Dunia Ketiga itu menjadi lebih masuk akal ketika kita melihat realitas hari ini dalam konflik Cina dengan Taiwan. Taiwan itu dengan Cina adalah negara yang didiami oleh bangsa yang sama dan memiliki akar historis yang sama. Bahkan bahasa mereka pun sama. Dan karena itu, maka masing-masing negara itu sebenarnya mengklaim bahwa negara lawannya itu sebenarnya adalah bagian dari diri mereka yang memisahkan diri. Maka dalam waktu dekat, Xi Jinping, pemimpin Cina yang sekarang bersumpah bahwa
Taiwan harus benar-benar menjadi bagian dari negara Cina daratan, begitu. Tetapi kalau kondisinya seperti itu, maka Amerika Serikat akan marah luar biasa. Karena apa? Karena Taiwan itu bukan hanya sebuah negara. Taiwan itu adalah salah satu pangkalan militer terbesar Amerika Serikat. Dia adalah kerangkeng bagi Cina. Kalau Cina benar-benar mau menjadi berkuasa, menjadi dominan dan menantang Amerika Serikat, dia harus keluar dulu dari kerangkengnya. Dan kerangkeng yang dimaksud itu adalah Taiwan. Jadi kalau Cina berhasil menembus kerangkeng itu, fix final battle Cina lawan Amerika Serikat. Skenario itu harus kita cermati bersama karena di situ akan menghasilkan satu yang dilematis. Jadi gini Baraya, kita misalkan pindah dulu ke konflik antara Rusia dengan Ukraina. Rusia itu tiba-tiba melakukan serangan terhadap Ukraina. Serangannya sepihak dan kemudian memunculkan banyak sekali reaksi-reaksi dari seluruh dunia. Nah, kenapa Rusia berani mencaplok Ukraina? Karena Rusia percaya diri bahwa negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat tidak bereaksi dengan kekuatan militer. Jadi Putin itu berani melakukan serangan karena dia tahu musuhnya tidak berani melakukan serangan balik. Begitu ceritanya. Kenapa seperti itu? Karena Rusia memiliki nuklir sama seperti negara-negara barat. Dan negara-negara besar itu tidak mau kalau terjadi perang nuklir. Begitu. Nah, dalam konteks inilah Cina kemudian melihat bahwa serangan mereka terhadap Taiwan di masa depan dan sudah direncanakan, maka itu pasti akan terjadi dan mereka akan melakukannya karena apa? Karena mereka tahu Amerika Serikat tidak akan berani menyerang Cina secara frontal dengan kekuatan militer bersenjata karena Cina pun memiliki kekuatan nuklir. Jadi, ketika Rusia mencontohkan dengan menyerang Ukraina dan ternyata tidak ada serangan balasan berupa serangan militer dari negara-negara NATO, maka itu menjadi sebuah garis besar yang menandai Cina pun bisa melakukan itu terhadap Taiwan karena tahu bahwa Amerika Serikat tidak berani melawan karena Cina memiliki nuklir. Nah, begitu kan? Itu satu. Tapi masalah yang lain yang saya sebut sebagai dilema tadi adalah bahwa bisa saja Amerika Serikat justru malah berani melawan Cina gara-gara potensi kehancuran yang lebih besar di masa depan yang disebabkan oleh Cina. Kalau Cina berkembang menjadi lebih besar dan dia misalkan lepas dari kandangnya, lepas dari Taiwan itu, maka Cina akan menjadi adidaya dan akan mempecundangi Amerika Serikat. Demi kepentingan masa depan itu, mungkin saja Amerika Serikat berani melawan Cina kalau Cina menyerang Taiwan. Terkait dengan nuklir yang dimiliki oleh Cina, nah Amerika Serikat juga memiliki sekitar 10 kali lipat lebih besar dan lebih banyak dengan daya ledak yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh Cina. Nah, dilema ini adalah satu dilema yang belum terprediksikan apa yang akan terjadi berikutnya. Dan kalau kita mengambil skenario yang lebih buruk bahwa itulah yang akhirnya memicu Perang Dunia Ketiga, maka dalam hal ini dunia akan benar-benar terbagi menjadi dua poros besar, yaitu Amerika Serikat dan negara-negara barat yang lain melawan Cina, Rusia, dan negara-negara besar yang lainnya. Amerika Serikat pasti akan didukung oleh negara-negara besar yang lain, termasuk Inggris, Prancis, dan umumnya negara-negara Eropa. Karena apa? Karena Amerika Serikat itu adalah benteng dari ideologi liberalisme, benteng yang membuat Eropa dan Amerika Serikat dan negara-negara maju yang sekarang itu nyaman hidup dalam ketenangan, ketentraman, kekayaan, kesejahteraan, kebijaksanaan. Mereka santuy-santuy, mereka serang menikmati dunia dengan kegemerlapan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di belahan dunia yang lain. Dan itu bisa terjadi, bisa bertahan seperti itu karena ideologi mereka sudah klop, yaitu liberalisme, kapitalisme, dan yang semacam itu. Ketika misalkan nanti Amerika Serikat berperang dengan Cina, mereka menjadi sangat khawatir ketika ideologi mereka nanti akan dikalahkan dan kemudian diambil alih. Maka mereka benar-benar takut. Maka negara-negara barat dipastikan akan pro terhadap Amerika Serikat. Sebaliknya, Cina akan bersekutu dengan Rusia bagaimanapun karena mereka justru ingin menjadi negara besar, ingin menjadi negara adidaya. Dan untuk menjadi negara adidaya, mereka harus melangkahi negara adidaya yang sudah tua, yaitu Amerika Serikat. Dan untuk bisa mengalahkan Amerika Serikat, butuh persatuan, butuh koalisi dari negara-negara yang selama ini menjadi oposisi. Begitu. Lalu kalau begitu negara-negara Islam ada di belahan yang mana? Yang Cina atau Amerika Serikat? Nah, negara-negara Islam mungkin tidak akan terlibat secara langsung dengan Perang Dunia Ketiga yang dimaksud itu, tetapi akan berperang satu sama lain di antara mereka saja. Karena negara-negara, khususnya negara-negara Timur Tengah itu punya satu pakem yang sangat luar biasa yang sampai sekarang masih bisa bertahan, yaitu bahwa kalau berbeda berarti perang. Begitu. Kalau misalkan Tuhan itu ada di mana, apakah ada di atas arsy ataukah itu ada di mana-mana dan sebagainya, hanya pernyataan seperti itu yang sebenarnya tidak menghasilkan konsekuensi apapun, itu bisa menyebabkan perang besar di antara mereka karena saling mengkafirkan, mentuduh sesat dan sebagainya.
yang seperti itu. Dan itu masalah pertama. Masalah yang kedua adalah negara-negara Islam, khususnya negara-negara di Timur Tengah, itu ada dalam sebuah dilema yang sangat besar. Di satu sisi mereka sangat-sangat ketergantungan pada peradaban Barat, pada teknologi, pada kemajuan dan yang semacam itu. Tetapi di sisi lain mereka benci karena mereka merasa dijajah oleh peradaban dan bangsa-bangsa Barat. Dan karena itu maka negara-negara Arab itu atau negara-negara Timur Tengah akan pecah jadi dua kubu. Kubu yang pertama itu adalah kubu yang pro terhadap Amerika Serikat karena mereka bergantung pada Amerika Serikat sepenuhnya. Kuwait, Saudi Arabia itu pasti adalah yang pro terhadap Amerika Serikat. Sedangkan di sisi lain ada misalkan Iran, Suriah, Yaman yang berpikir bahwa mereka harus pro terhadap Rusia atau Cina karena mereka merasa dijajah oleh negara-negara Barat atau negara-negara berperadaban Barat. Jadi negara-negara Islam itu karena mereka bukan pemain utama dalam hal ini, mereka hanya bisa menjadi pengekor, mengikuti kemana-mana. Saya di sini bukan menghina Islam, tapi saya di sini saya sebutnya menghina orang-orang yang merusak Islam karena mereka hanya mau jadi pengekor, hanya mau jadi buih di lautan, hanya mau jadi makanan di atas meja makan, seperti yang dinubuatkan seperti itu. Nah, bagaimana kondisinya dengan Indonesia? Sama seperti itu, di Indonesia pun akan memiliki kegalauan yang sangat luar biasa. Karena kondisinya seperti saat ini. Orang-orang Indonesia banyak yang tidak suka sama Amerika Serikat, tapi mereka mencintai teknologinya. Dan ketika terjadi perang Rusia ngelawan Ukraina, banyak di antara orang-orang Indonesia yang pro terhadap Rusia. Karena apa? Karena melawan Amerika Serikat. Tapi kan Rusia komunis. Ya, kan ada juga komunis yang baik, kata mereka seperti itu. Tapi mereka juga nanti akan disodorkan pada kebingungan-kebingungan yang lain. Misalkan bahwa mereka berarti harus berkomplot juga dengan Cina yang mereka anggap sebagai musuh ideologis dan sebagainya. Dan kalau misalkan orang-orang Indonesia menjadi pro terhadap Rusia, maka mereka menjadi bermusuhan dengan Saudi Arabia yang pro terhadap Amerika Serikat. Jadi orang Indonesia akan galau. Mereka pro terhadap Rusia dan berarti dengan demikian pro dengan Cina, tetapi mereka akan memusuhi Saudi Arabia yang pro terhadap Amerika Serikat. Kan galau. Makanya jangan jadi pengekor, Baraya. Kalau jadi pengekor, Baraya akan menghadapi dilema yang seperti ini. Tapi ya apa boleh buat, kebanyakan masyarakat Indonesia memilih menjadi pengekor, tidak memilih menjadi pemain utama. Tapi kalau misalkan kita melihat Indonesia dalam kondisi perpecahan seperti itu, yang paling ngenes dengan kondisi yang sama tapi dengan skala yang jauh lebih parah itu adalah Pakistan. Kenapa Pakistan? Karena gini Baraya, Pakistan itu musuhan banget sama India. Pakistan itu sebenarnya satu bangsa, persis satu bangsa dengan India. Tetapi mereka dipisahkan gara-gara sentimen agama. Dan ekstremisme dalam hal agama itu lebih berbahaya daripada ekstremisme dalam dunia politik. Dan karena itu, maka permusuhan India dengan Pakistan itu benar-benar sangat berbahaya. Pada kenyataannya, ketika India sekarang sedang berkembang menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Pakistan itu mencoba merapat kepada Cina. Karena apa? Untuk mendapatkan sokongan kekuatan yang setidaknya sama kuat. Nah, Cina dengan demikian menjadi bermusuhan dengan India. Kalau misalkan terjadi perang dunia ketiga, maka Pakistan menjadi satu tempat yang sangat mengerikan. Karena apa? Karena dia ada di tengah-tengah negara yang berkonflik yang memiliki nuklir. India memiliki nuklir 160 biji. Cina memiliki nuklir sekitar 600 biji. Pakistan sendiri memiliki nuklir 167 biji. Jadi kalau terjadi perang di situ, dan perang di situ itu menjadi lebih berbahaya karena orang-orang di sana adalah orang-orang yang hidup di negara berkembang. Maksudnya banyak di antara pemimpin-pemimpin mereka yang terpilih bukan gara-gara kompetensi, tapi gara-gara emosi. Dan kalau emosi, kalau misalkan marah-marah langsung aja pencet nuklir gitu. Lebih mungkin terjadi daripada di negara-negara barat, kan seperti itu. Dan kalau misalkan terjadi perang nuklir di situ, misalkan hanya perang antara India dan Cina saja, India dan Pakistan saja, itu diperkirakan akan menyebabkan kematian sekitar 1 miliar manusia. Kan seperti itu. Dan yang lebih ngenesnya lagi adalah bahwa Pakistan itu ada di tengah-tengah negara yang pasti akan terlibat dalam konflik, termasuk Iran dan Afghanistan, yang dua-duanya adalah musuh dari Amerika Serikat, sedangkan Pakistan pada waktu itu mencoba untuk merapat dengan kepentingan-kepentingan yang berlawanan dengan Amerika Serikat. Maka Pakistan itu akan menjadi tempat hit combo gitu, bahkan itu fatality gitu terjadinya di situ. Itu parah banget, luar biasa. Karena apa? Karena ternyata misalkan Pakistan dengan Afghanistan dengan Iran yang sebenarnya adalah musuh dari Amerika Serikat, itu mereka juga bermusuhan karena Sunni dan Syiah. Jadi Pakistan ada di tengah-tengah negara yang sedang berkonflik seperti itu, luar biasa. Jadi udah parah banget lah kalau misalkan terjadi perang dunia ketiga dan Baraya ada di Pakistan. Bagaimana kalau kejadiannya itu adalah Amerika Serikat versus Rusia?
Nah, inilah yang benar-benar mengerikan. Kita ambil satu perhitungan yang sangat-sangat kasar ya, karena sebenarnya perang nuklir itu adalah perang yang tidak bisa diestimasikan dengan angka gitu. Tapi kalau misalkan terjadi ya, gini, bom atom itu kerusakannya itu setara dengan satu kota. Jadi setiap satu bom itu berarti menghancurkan satu kota. Radiusnya bisa sampai 30 km dari pusat ledakan kehancurannya. Dan sekarang bukan zaman bom atom, tapi bom nuklir, bahkan sesuatu yang lebih berbahaya daripada itu, yang kerusakannya jauh lebih besar daripada itu. Dan Amerika Serikat memiliki sekitar 5.000 hulu ledak nuklir dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan bom Nagasaki. Dan Rusia memiliki sekitar 6.000 hulu ledak nuklir dengan kekuatan yang setara dengan kekuatan hulu ledak nuklir Amerika Serikat. Kita misalkan mengambil estimasi yang parah gitu ya. Di Eropa, seluruh negara-negara Eropa itu memiliki sekitar 800 kota. Kalau misalkan Rusia memutuskan untuk melakukan kiamat terhadap Eropa, maka dia akan meluncurkan hanya sekitar 800 hulu ledak nuklir dan dia masih memiliki 5.000 sekian hulu ledak nuklir. Amerika Serikat marah-marah, kemudian dia ngebom Cina. Cina itu memiliki sekitar 400 kota di sana totalnya. Kalau misalkan Amerika Serikat marah dan kemudian meluncurkan nuklirnya, satu bom satu kota, maka Amerika Serikat masih memiliki sekitar 4.000-an sampai 5.000-an hulu ledak nuklir. Begitu. Kalau Baraya mengatakan bahwa saya mah kan tinggalnya di desa, saya tidak tinggal di kota dan sebagainya gitu ya, kemudian saya akan selamat. Iya, kemungkinan selamat mungkin ada, tetapi kemungkinan itu menjadi sangat-sangat tipis. Manusia mungkin yang bertahan hidup hanya akan 1% atau kurang dari itu. Kenapa seperti itu? Kalau perang nuklir terjadi, maka yang hancur itu bukan hanya sekedar kota-kota itu, tetapi fasilitas-fasilitas penunjang kehidupan manusia. Misalkan pembangkit listrik itu semuanya akan dihancurkan. Bagaimanapun kalau perang, pembangkit listrik pasti akan dihancurkan. Kalau misalkan dihancurkan seperti itu, maka apa yang terjadi? Kita nggak bisa makan karena kita hidup di dunia modern itu menggunakan atau ketergantungan terhadap listrik itu benar-benar sangat akut. Kita makan nasi, tapi nasinya itu dimasak dengan menggunakan sumber listrik. Kemudian nasi itu diangkut dari tempatnya ke tempat kita sekarang itu menggunakan listrik. Kemudian di pesawahan itu ditabur benihnya dan sebagainya, atau rekayasa genetiknya dan sebagainya, itu semuanya menggunakan listrik. Seandainya listriknya padam, yang di kotanya semuanya sudah mati, orang-orang desa juga akan mati karena mereka tidak memiliki pasokan listrik. Begitu. Itu di negara tropis. Bagaimana di negara subtropis lebih parah lagi. Musim dingin di sana itu benar-benar menggigit sedemikian sampai tidak mungkin ditinggali oleh manusia, kecuali kalau manusia itu menggunakan merekayasa energi listrik untuk menghangatkan tubuh mereka. Kalau listriknya hilang, maka mereka semua juga akan mati kedinginan, mati beku. Begitu. Dan itu hanya soal listrik. Kita belum berbicara soal yang lain, soal transportasi, soal jalan yang terputus, kemudian soal internet yang nggak ada wifi gratis, nyolong dari tetangga nggak mungkin lagi, dan sebagainya. Itu kita tidak akan bisa mengharapkan hal-hal yang semacam itu. Bukankah akan masih ada orang-orang yang masih bertahan hidup yang tadi disebut misalkan 1%? Ya, mungkin masih ada. Dan orang-orang itu harus memulai peradaban dari awal. Dari mencangkul lagi, dari menggunakan alat-alat, dari alat-alat sepih, dari besi-besi bekas dan sebagainya. Untuk memulai lagi kehidupan dari awal. Kalau memang mereka akan mengawali kehidupan dari awal, maka negara-negara yang kelak terbentuk itu adalah negara-negara yang masih memiliki identitas komunal sangat kuat. Misalkan identitas komunal keislaman itu kan sangat kuat, maka negara-negara orang-orang yang masih tersisa itu akan berkumpul, kemudian menyatakan, oh kamu muslim, saya juga muslim, dan itu akan membentuk satu negara tertentu sampai akhirnya menjadi besar. Ada sekelompok orang yang masih bertahan dan itu berperadaban Eropa, maka akan menjadi satu negara yang namanya Eropa. Begitu. Ada Cina, satu negara Cina besar kayak gitu. Jadi negara-negara yang kecil yang itu akan hilang sama sekali. Afrika kalau bertahan itu hanya akan menjadi dua. Afrika berkulit hitam yang ada di selatan, di tropis dan bagian selatannya, dan Afrika yang agak keputih-putihan, yang Arab, yang Sahara dan sebagainya. Seperti itu. Jadi negara-negara di dunia akan menjadi sangat kecil karena penduduknya juga tentu saja sangat sedikit dan mereka mengidentifikasi hanya berdasarkan identitas-identitas komunal yang masih bertahan setelah Perang Dunia Ketiga terjadi. Begitu. Nah, tetapi di luar hal yang saya obrolin itu, saya harus menggarisbawahi bahwa saya jamin di kolom komentar pasti masih akan ada orang yang berkata bahwa Perang Dunia Ketiga terjadi, maka perang berikutnya itu akan menggunakan batu dan tongkat dan sebagainya. Banyak di antara orang-orang di Indonesia saat ini yang sebenarnya sangat putus asa terhadap realitas dunia, sampai-sampai mereka
berharap bahwa dunia akan benar-benar berakhir, bahwa perang dunia akan terjadi, dan kemudian kita semua dikembalikan ke zaman batu, kemudian mereka akan berperang lagi dengan tongkat dan batu. Banyak di antara orang-orang kita yang berpikiran seperti itu karena putus asa, identitas komunal mereka itu tersakiti atau terjajah atau dikalahkan, sehingga mereka berpikir seperti itu. Tapi bagaimanapun, saya harus garis bawahi bahwa skenario yang saya jelaskan itu adalah skenario yang kemungkinannya sangat kecil terjadi, karena di zaman sekarang perang itu menjadi lebih kompleks. Kalau perang dingin saja itu melibatkan perang ekonomi, perang ideologi dan sebagainya, demi menekan sebisa mungkin perang yang berdampak pada kematian, maka demikian pun perang dunia ketiga. Pikiran saya, skenario yang lebih masuk akal adalah perang dunia ketiga, kalaupun nanti akan terjadi, itu bukan hanya melibatkan kontak fisik. Kontak fisiknya mungkin sedikit, tapi perang ekonomi, perang ideologi dan sebagainya itu menjadi lebih besar. Jadi saya harap Barai semua memahami itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.